Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, dan juga sahabat Facebooker dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam jumpa dengan saya Pak Edi Sugianto dari Naks DNA Institute of Quantum and Technology, naksdna.com. Ya, dalam kesempatan pagi ini Pak Edi akan sharing ya, bincang santai sambil ngopi pagi, mengenai permainan gendam dan juga peran mantra gendam dalam permainan gendam ya. Oke, sebelum kita bicara ke topik yang itu, yang pertama yang perlu dipahami oleh teman-teman ya, bahwa sebenarnya semua permainan gendam yang ditunjukkan di video-video yang ada di YouTube, di Vimeo, di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau di sosial media manapun yang di internet ya, secanggih sehebat apapun permainan gendamnya, itu semuanya masih merupakan permainan hipnotis gitu ya, baik yang verbal ya, yang menggunakan sugesti verbal, maupun yang sugesti non verbal, dan juga yang COVID, yang menggunakan NLP dan sebagainya ya. Jadi sesuatu yang sudah didemokan seperti itu sebenarnya sudah termasuk permainan hipnotis gitu ya. Jadi konsep ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Jika menganggap permainan gendam itu dapat terjadi hanya karena mantra gendam, justru hal itu akan membuat teman-teman tidak dapat melakukan permainan seperti itu, tidak dapat menguasai, dan juga tidak dapat melakukan permainan seperti itu gitu ya. Itulah kenapa kemarin saya buatkan tulisan mengenai sabda gendam dan juga APS permainan gendam ya, dan juga sentilan kepada teman-teman ya, trainer nakal yang mengaku hanya karena mantra gendam mereka dapat melakukan permainan hipnotis seperti itu ya. Itu saya bilang trainer nakal kenapa ya? Karena bujui itu ya, karena bohong ya, karena bohong ke masyarakat. Sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah permainan hipnotis gitu kan ya, permainan hipnotis ya, yang dikamuflase seolah-olah seperti permainan gendam. Jadi itu hanya permainan hipnotis saja. Nah, jika Anda tidak memahami struktur hipnotis ya, jika Anda tidak memahami struktur hipnosis dan strategi melakukan hipnosis, Anda baca mantra satu kitab sekalipun nggak bisa main seperti mereka itu loh ya. Maka saya bilang buju itu di situ ada bayar mahal-mahal trainingnya ya, sampai 16 juta, sampai 25 juta segala macam, hanya dapat ijazah mantra sama air putih suruh minum, pulang-pulang tetap nggak bisa main hipnotis seperti itu karena nggak tahu strukturnya. Kadang bener, kadang enggak ya, kadang bisa, kadang enggak, dan segala macam. Sering gagalnya daripada berhasilnya itu loh ya. Jadi jika Anda ingin dapat melakukan permainan gendam seperti itu, yang namanya main-main itu kan, kalau dalam ilmu hipnosis disebut dalam cabang hipnosis yang disebut stage hipnosis ya, hipnotis hiburan, hipnotis panggung ya, untuk entertainment. Kalau untuk teman-teman yang suka main di jalan disebut dengan street hipnosis ya. Jadi untuk aplikasi hipnosis di jalanan gitu ya. Ya sama seperti itulah. Silakan di browsing aja di YouTube atau di mana permainan-permainan stage maupun stage hipnotis itu kan ya luar biasa banget tuh. Seolah-olah pakai ilmu gaib tuh ya. Di situ kan ya. Ya memang seperti itulah ya. Hipnotis itu seperti itu permainannya ya kan. Nah, jika Anda sudah memahami dan setuju dan sepakat dengan pendapat Pak Edi ini bahwa permainan gendam itu semuanya hanyalah permainan hipnotis, maka Anda akan dapat melakukan seperti yang mereka lakukan. Masalah mereka klaim bahwa ini bla bla bla, silakan. Ya kan, silakan klaim, terserah. Yang terpenting apakah Anda dengan mengikuti konsep itu Anda dapat melakukan permainan seperti mereka, ya kan? Kita sebagai trainer ya, Pak Edi, seperti Pak Edi ini dan juga beberapa rekan trainer yang lain, kenapa bersuara seperti itu? Karena demi mencerdaskan masyarakat. Anda baca itu kan kepingin bisa seperti mereka, ya kan? Mereka bisa bermain-main sekali tepuk orang tidur, ya kan? Ditiup asap rokok, orang tidur. Lah apa Anda bisa melakukan seperti itu kalau mengikuti konsep mereka, konsep trainer nakal itu, ya kan?
apakah Anda dapat melakukan permainan itu dengan baik jika Anda melakukan konsep itu. Itu loh yang terpenting. Jadi ini masalah bukan masalah soal kompetisi, soal apa enggak, ini masalah soal kebenaran, soal mencerdaskan masyarakat, itu kan ya. Nah, apakah Anda dengan mengikuti konsep trainer nakal itu membuat Anda menjadi bisa melakukan permainan itu? Ya silahkan, itu kan ya. Tetapi dalam sudut pandang kami ya, teman-teman yang juga sudah mengerti hipnotis modern dan juga teman-teman trainer hipnotis yang sudah paham hipnotis modern akan berkata bahwa permainan itu memang hanya permainan hipnosis itu. Nah, kalau Anda dapat memahami strukturnya, belajar strukturnya dan menguasai strukturnya dengan baik, memahami strateginya dengan baik, maka Anda akan dapat melakukan itu, betul ya. Jadi kita sebagai trainer bicara ini demi membantu masyarakat agar masyarakat itu tercerahkan, bukannya makin bodoh, dibodoh-bodohin, udah gak ngerti dibodoh-bodohin, kan kasihan. Udah bayar mahal-mahal tetap nggak bisa, ya kan ya. Oke, poin pertama ya yang perlu kita sepakati di seri kita pagi ini, bahwa permainan gendam yang beredar di video-video YouTube, sehebat sesakti apapun itu, secanggih apapun, sememukau apapun, di situ adalah permainan hipnotis. Ini ya, permainan gendam is hipnotis. Ini kesepakatan kita pertama ya, di poin pertama. Oke, terus kemudian gini Pak, terus kemudian mantra gendam dipelajari untuk apa? Terus fungsinya, perannya dalam permainan hipnotis itu seperti apa? Ya, pertama sudah kita sepakati tadi bahwa permainan gendam is hipnotis. Nah, mantra gendam itu fungsinya untuk apa? Satu, fungsinya adalah untuk mendongkrak sugesti daripada praktisnya sendiri. Ya, satu ya, mendongkrak keberanian dan juga rasa percaya diri. Itu salah satu fungsinya itu di situ. Nah, sebenarnya kalau hanya untuk mendongkrak rasa percaya diri, rasa keberanian, ya, rasa percaya diri, rasa keberanian, itu sebenarnya cukup dengan memahami struktur intinya itu, struktur hipnotisnya itu dengan sendirinya akan tumbuh yang namanya keberanian dan rasa percaya diri. Apalagi jika mau praktek terus menerus, gitu ya. Rasa percaya diri akan ikut, gitu. Kalau dalam sudut pandang saya, mantra gendam itu lebih utamanya adalah dalam rangka apa? Peningkatan ini loh, potensi di dalam diri. Kan manusia tidak hanya terkait dengan pikiran sadar, pikiran bawah sadar toh. Manusia punya namanya ada jiwa, daya batin, dan juga wilayah yang disebut dengan super conscious atau super kesadaran super itu ya. Jadi manusia itu punya wilayah-wilayah pengetahuan yang di situ ya. Manusia itu makhluk jasmani dan juga makhluk rohani gitu loh. Lah, penggunaan aplikasi mantra dan sebagainya itu adalah dalam rangka untuk di situ. Lah, bagi yang sok anti dengan mantra itu kalau bahasa Arabnya itu ruqyah itu loh ya. Jadi jika Anda pengen tahu bahasa Arabnya mantra itu ruqyah. Ya kan? Coba di Jawa disebut dengan mantra, di wilayah Nusantara disebut dengan mantra, orang India nyebut mantra. Kalau bahasa Arabnya mantra itu ruqyah gitu kan. Biar familiar dengan istilah mantra itu kan ya. Terus tidak semua mantra itu sesat ya. Selama mantra itu tidak berniat atau menyekutukan Allah, tidak berniat untuk musyrik, maka tidak menjadi masalah gitu ya. Terus kemudian peran kedua daripada mantra gendam dalam permainan hipnosis ya, selain untuk mendongkrak rasa percaya diri adalah ini ya, untuk dalam struktur hipnosis itu ada yang namanya langkah pre-induction ya. Di dalam langkah pre-induction ada namanya building rapport ya, mendekatkan hubungan antara si penghipnotis dengan subjek atau orang yang dihipnosis lah. Jika Anda mempunyai mantra gendam, daya pengaruh dari para mantra Anda itu secara otomatis terkirim secara subjektif komunikasinya, secara bawah sadar ke dalam bawah sadar subjek, sehingga Anda punya daya pengaruh, bahkan baru melihat saja itu loh, subjek Anda sudah terpengaruh, subjek Anda sudah manut, subjek Anda sudah ngikut apa kata Anda. Itu di situ sebenarnya pengaruhnya di situ. Ya, sifatnya hanya sebagai kesan ya, memberikan kesan ke dalam pikiran bawah sadar. Tapi kalau hanya kesan ini saja ya, kemudian tidak ditunjang dengan strategi komunikasi hipnosisnya, ya nggak bisa bermain-main itu loh ya. Itu ya. Jadi kesan itu hanya sebagai penerobos awal, jebret masuk seret ya kan. Nah, selebihnya yang bermain adalah hipnosis ya. Nah, terus kalau yang penipuan gendam di jalanan itu sebenarnya juga hipnosis yang dipadukan dengan gendam ya. Itu sudah sifatnya combine ya. Yang lebih utama strategi yang digunakan adalah hipnotis sebenarnya ya. Yang lebih utama digunakan adalah hipnotis ya. Maka ya bagi teman-teman yang pengen
tahu lebih dalam mengenai apa saja sih aplikasi daripada mantra gendam ya, gabung aja di Gendon ya. Pesantren gendam online itu fokusnya hanya mengumpat masalah sabda gendam, masalah sabda sebenarnya ya. Sabda itu aplikasinya bisa untuk mempengaruhi alam semesta ya, juga bisa mempengaruhi hewan, tanaman, dan juga manusia ya. Yang kalau untuk mempengaruhi manusia saya sebut dengan sabda gendam. Aplikasinya itu luas itu ya, aplikasinya luas. Makanya tidak semata-mata terkait dengan hipnosis ya. Kalau hipnosis kan terkait dengan pikiran bawah sadar, terkait juga dengan mempengaruhi manusia. Tapi kalau sudah terkait dengan dunia kesadaran itu sudah luas sekali, sudah bersifat global untuk segala hal, keputusan bahkan beyond hipnosis, sudah melampaui daripada pengetahuan hipnosis ya, lebih ke arah real, dicari manfaatnya untuk memudahkan kehidupan itu ya. Jadi kalau terkait dengan topik live streaming pagi ini, jadi kalau peranan mantra gendam kalau dikaitkan dengan permainan gendam adalah dalam rangka meningkatkan hypnotic power dan juga daya terobos daripada karisma ataupun wibawa daripada si penghipnotis kepada subjek. Itu ya, itu yang terutama. Tetapi kalau hanya dengan bermodalkan mantra saja atau power mantra saja, nggak ngerti strukturnya hipnosis, nggak ngerti strateginya menghipnosis, ya udah jamin nggak bisa main-main hipnosis itu ya. Dijamin tidak bisa main-main seperti cara-cara itu. Nah ini loh, pemahaman ini yang juga perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Kalau sudah tahu seperti ini, enak mainnya. Anda belajar pasti bisa itu loh. Jadi nggak ada istilahnya bisa iya, bisa enggak ada. Belajar ya pasti bisa. Karena ibarat bikin teh atau bikin kopi, ya, jika formulanya tepat sesuai dengan yang diajarkan, ya, pasti Anda juga kalau bikin kopi atau bikin teh pasti jadi. Bukannya sekedar maybe yes maybe no itu ya. Kalau permainan hipnosis itu bukan maybe yes maybe no, itu teknis ya. Permainan gendam itu teknis. Kalau Anda sudah pas rumusnya, benar rumusnya, dan dijalankan sesuai dengan rumusnya itu, ya pasti benar hasilnya, pasti tepat, pasti berhasil. Nah kalau nggak berhasil, ya pasti ada yang salah dengan rumusnya itu, gitu ya. Nggak ada maybe yes maybe no, nggak ada, gitu ya. Mungkin bisa, mungkin nggak ada. Yang namanya permainan gendam itu teknis, yang permainan hipnotis itu teknis. Ya kalau rumusnya benar, ya pasti jadi, ya. Oke, sekian dulu ya ngobrol-ngobrol sambil ngopi pagi ini ya. Di sini Pak Edi dari Desa Sekapuk, Ujung Pangkang Gresik, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam live stream kali ini. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi